Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Umat Badi semua. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dan tetap semangat ya walaupun kita sudah turun COVID-nya, cuman kita jangan abaikan dengan protokol-protokol kesehatan yang ada. Oke, malam hari ini kita akan bahas mengenai Departemen Bedah Mulut ya, tentang wound healing post extraction. Jadi penyembuhan luka post ekstraksi. Materi ini sebetulnya ya gitu-gitu aja ya. Saya juga bingung maksudnya uh, karena materinya itu sempit banget, jadi nggak terlalu luas banget dan sedikit banget. Jadi ya mungkin bahasannya pun ya seputar fase-fasenya itu aja gitu. Cuman uh, harapannya pada pertemuan kali ini kita bisa sama-sama sharing, belajar bareng tentang tahapan-tahapan dari penyembuhan luka. Jadi ketika nanti kita jadi praktek jadi dokter gigi gitu ya, kita bisa menjelaskan kepada pasien tahap-tahap apa saja yang terjadi ketika habis kita ekstraksi, kita cabut giginya kayak gitu. Jadi nanti tiba-tiba pasien ada yang komplain, kok cabut gigi kemudian tiba-tiba bengkak, itu nanti jadi kita tidak perlu panik karena itu memang tahapan yang normal di penyembuhan luka post ekstraksi. Oke, learning objektifnya hari ini kita akan belajar tentang proses penyembuhan luka, mampu menjelaskan tahapan-tahapannya. Jadi ini simple banget ya, materi kita malam hari ini yang ringan-ringan aja. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang penyembuhan luka, kita perlu tahu sebetulnya definisi dan hakikatnya, filosofinya tentang penyembuhan luka itu sendiri gitu kan. Luka itu jadi dia adalah suatu rusaknya suatu jaringan karena disengaja maupun tidak disengaja, karena sesuatu hal dia itu meninggalkan suatu efek pada jaringannya itu. Itu adalah definisi secara filosofisnya luka. Nah, eh, luka itu identik dengan penyembuhan luka. Jadi penyembuhan luka itu merupakan proses proses ya. Saya kutip dari bukunya Miloro ini ya. Jadi proses yang kompleks. Jadi istilahnya ada reaksi-reaksi fisiologi, biokimia, molekuler dan sebagainya terhadap suatu jejas atau restorasi fungsi dan integritas suatu jaringan yang dimana dia terkena sesuatu, terkena kenapa-napa. Jadi awalnya itu jaringannya normal, biasa saja, terkena sesuatu sehingga dia mengalami jejas perubahan secara struktur dan lain sebagainya. Nah, itu definisi penyembuhan luka. Nah, eh, penyembuhan luka itu secara tipenya itu bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu tipe primer, tipe sekunder, dan tipe tersier. Apa sih dok perbedaannya? Simpel sekali. Jadi kalau penyembuhan yang tersier, kita bahas yang tersier dulu ya. Tersier itu dia adalah penyembuhan luka yang karena adanya infeksi atau gangguan penyembuhan karena faktor lainnya. Jadi si penyembuhan itu akan berjalan lambat dan lama kayak gitu ya, teman-teman. Itu yang tersier. Jadi kita bahas yang tersier dulu. Jadi ketika nanti teman-teman ditanya dosen, kalau ekstraksi itu termasuk penyembuhan yang tipe apa? Nah, nanti kita akan bahas itu gitu. Nah, kalau tersier itu jadi dia itu adanya suatu luka, terus ternyata terjadi infeksi, ternyata terjadi gangguan semacam itu. Nah, itu dinamakan penyembuhan tersier. Nah, kita beralih ke penyembuhan primer dan sekunder. Perbedaannya apa? Primer itu karena dia pertama, jadi dia itu adalah tipe-tipe luka yang istilahnya tidak mengalami kehilangan banyak jaringan. Jadi hanya sebagian saja, kemudian areanya itu lebih sempit. Jadi dia bisa eh, sembuh dengan sendirinya gitu ya. Dan posisinya hal ini, penyembuhan primer ini diharapkan terjadi pada
regio dari fasialis gitu ya. Karena kan kalau dia menimbulkan skar atau bekas kayak gitu kan kurang bagus gitu ya. Kalau di penyembuhan primer itu jadi dia lukanya sempit, lukanya teratur sehingga dia penyembuhannya itu bisa sempurna dan posisinya itu dia penyembuhannya dari berjalan dari internal ke eksternal kayak gitu biasanya. Biasanya pokoknya ada kata-kata kuncinya dia lukanya lebih sempit dan lain sebagainya sehingga dia sembuhnya lebih cepat kayak gitu dan lain sebagainya. Karena kan lukanya sempit. Nah, kalau sekunder ini dia itu penyembuhan luka yang si daerah luka ini itu cukup luas, cukup agak luas gitu ya. Kemudian kehilangannya itu sebagian jaringan atau bisa satu jaringan itu. Kemudian hal ini itu menyebabkan butuh waktu yang tidak sebentar. Nah, contoh-contoh penyembuhan sekunder ini adalah salah satunya adalah pencabutan gigi karena ketika kita mencabut gigi itu kan kita melibatkan sebagian jaringan tuh ya, sebagian jaringan ada tulang alveolar, ada ginggivalnya, kemudian serabut-serabut di ligamen periodontalnya dan lain sebagainya. Nah, jadi ada proses yang cukup kompleks gitu ya di situ dan kehilangannya pun cukup banyak sehingga menyebabkan si luka ini itu tidak bisa langsung sembuh secara sempurna. Jadi butuh beberapa tahapan. Kalau yang primer tadi dia lebih sempit, kemudian daerahnya itu dia tidak mengalami kerusakan jaringan yang meluas sehingga dia prosesnya penyembuhannya itu lebih cepat. Kalau yang sekunder dia sudah melibatkan beberapa jaringan lebih luas sehingga dia butuh waktu yang cukup lama, kemudian dia itu posisinya pergantiannya itu nggak singkat gitu, tahapan-tahapannya nggak singkat, kayak gitu, kompleks. Jadi perbedaannya itu, kalau primer tuh jaringannya sedikit, kalau sekunder tuh jaringan melibatkan lebih banyak, kalau tersier itu sudah ada infeksi di situ, kayak gitu ya. Ini adalah contoh gambarannya yang tadi saya sebutkan bahwa kalau dia penyembuhan lukanya itu dia sempit ya, otomatis dia eh, proses penutupan lukanya, fibrin jendalan darahnya itu dia akan jauh lebih cepat. Kemudian sel-sel yang epitelnya dia bisa menyusun kembali seperti sedia kala kayak gitu. Kalau dia yang sekunder, dia sudah melibatkan banyak sekali jaringan, prosesnya kompleks, panjang, sehingga dia itu menimbulkan jaringan-jaringan granulasi, kemudian ada fibroskarnya, kemudian dia baru menutup secara sempurna. Tapi biasanya menutupnya pun itu juga nggak sempurna banget. Jadi kalau teman-teman post exo itu ya, post ekstraksi, post cabut gigi, pasti teman-teman kalau lihat luka bekas pencabutannya itu seperti mengalami resorpsi kalau teman-teman lihat. Jadi dia tidak bisa kembali seperti semula tinggi kayak gitu, ridge-nya, alveolar ridge-nya itu nggak bisa. Jadi uh, itu dia karena dia penyembuhannya tipenya sekunder. Jadi kalau luka, penyembuhan luka itu ada 3, primer, sekunder, tersier, perbedaannya itu aja. Gitu ya. Terus, nah ini dia faktor-faktor yang bisa menyebabkan luka. Jadi mayoritas di orofasial itu faktor yang bisa menyebabkan luka salah satunya adalah karena faktor mekanis. Jadi dia ada trauma benturan, kemudian juga ada yang mungkin disengaja itu contohnya pencabutan gigi. Pencabutan gigi ini kan macam-macam ya karena sesuai dengan indikasinya. Mungkin ada yang radis atau post fraktur atau nekrosis kayak gitu kan. Nah, itu adalah karena faktor-faktor mekanis penyebab lukanya di mayoritas di orofasial. Tapi juga ada penyebab luka yang lain yang berkaitan dengan fisik dan kimiawi biasanya karena
biasanya terkena zat asam atau zat yang terlalu basah. Ini biasanya kalau di regio ekstraoral ya, ekstraoral. Fisik juga sama paparan suhu panas, suhu dingin, itu juga di regio ekstraoralnya itu biasanya sering terjadi luka kayak gitu. Tapi kalau orofasial biasanya karena faktor mekanis. Contohnya kayak terbentur, kayak tiba-tiba tergigit, kemudian ada juga yang karena terkena ini ya, istilahnya gesekan bracket orto, kemudian eh, tertusuk wire orto gitu kan, macam-macam. Kemudian juga ada pencabutan gigi ini yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi penyebab luka itu. Tapi kalau nanti ada pertanyaan mungkin gitu ya, dosennya tanya, kalau penyebab luka mayoritas itu di orofasial itu apa ya? Karena faktor mekanis mayoritasnya. Gitu ya. Jarang sekali faktor kimiawi. Karena kita nggak minum zat asam atau zat basa gitu kan. Dan faktor fisik juga jarang sekali. Kalau ini yang ekstra oral. Oke.